Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan materi fisika yang telah Bapak berikan beberapa waktu yang lalu, yaitu mengenai titik berat benda. Perlu diketahui bahwa benda dibedakan berdasarkan dimensinya, dibedakan ada yang disebut dengan benda satu dimensi. Artinya hanya memiliki ukuran panjang saja seperti pada gambar ini. Kemudian juga ini juga sama ya, benda satu dimensi, dan ini juga sama. Kemudian yang kedua, benda dua dimensi, yaitu benda yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Seperti pada gambar ini, dan gambar ini. Kemudian yang ketiga adalah benda tiga dimensi. Nah, seperti pada gambar ini. Ya. Kemudian gambar ini dan gambar ini. Apa sih bedanya dari ketiganya? Ya, jadi kalau benda satu dimensi itu hanya sebuah garis saja, sedangkan gambar dua dimensi memiliki ukuran luas, sedangkan benda tiga dimensi memiliki ukuran ruang ya, atau memiliki isi. Oke, ini masing-masing benda ini sudah dipastikan dia memiliki massa. Coba saja kalau kalian megang sebuah benda, maka kita akan merasakan berat. Dan berat itu sebenarnya adalah gaya gravitasi yang disebabkan karena benda memiliki massa. Oke, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai titik berat benda khusus untuk benda-benda yang satu dimensi, dua dimensi, tiga dimensi yang ukurannya sangat teratur. Jadi tidak membicarakan titik berat benda pada benda-benda yang tidak beraturan seperti pada gambar-gambar ini. Baiklah, kita mulai menentukan titik berat benda satu dimensi seperti pada gambar ini. Ini sangat mudah sekali, dimanakah letak titik beratnya tinggal kita bagi dua saja seperti ini. Maka titik beratnya ada di tengah-tengah ya, di setengah dari panjangnya. Untuk benda yang kedua pun sama, titik beratnya ada di sini, berarti di setengah dari panjangnya. Selanjutnya, bagaimana untuk menentukan titik berat benda dua dimensi seperti pada gambar ini? Caranya bagaimana? Kita buat dulu garis-garis diagonal seperti ini ya. Dua buah garis diagonal sampai dia berpotongan. Maka letak titik beratnya di sini. Nah, di sini di mana koordinatnya berapa? Nah, caranya bagaimana? Kita buat garis proyeksi ke sumbu X. Kemudian ini nilai X-nya. Buat proyeksi ke sumbu Y, dan ini adalah nilai Y-nya. Ini misalkan panjangnya 10 cm, kemudian lebarnya 5 cm. Maka dari data-data ini kita bisa simpulkan bahwa nilai X-nya adalah 5 cm, setengah dari 10, dan nilai Y-nya adalah 2,5 dari 5 atau setengahnya dari 5. Jadi koordinat titik beratnya adalah berada pada X-nya 5 dan Y-nya 2,5. Oke, jelas ya sampai sini ya. Selanjutnya bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Ini gambar segitiga sama kaki. Caranya sama seperti pada segi 4 yang tadi, kita buat dulu garis-garis diagonal seperti ini sampai ketemu titik potongnya. Kemudian untuk menentukan koordinat X-nya, ini sudah langsung kelihatan bahwa nilai X-nya adalah ini. Ya, coba ini berapa panjangnya? Ya, benar, ini adalah setengah dari alasnya ya. Ini alas sampai sini, berarti nilai X-nya adalah setengah dari alas. Kemudian nilai Y-nya diukur dari mana? Diukur dari titik ini. Ya, jadi kita buat garis proyeksi dulu. Kemudian ini nilai Y-nya. Nih semisal ya, ini panjangnya 5 cm. Sisi ininya. Kemudian alasnya 6 cm. Nah, untuk segitiga nilai Y ini, tinggi Y itu kalau kita ukur adalah sepertiganya ya. Jadi Y itu sepertiga dari tinggi.
Lantas mana tinggi segitiga itu? Nah, tinggi segitiga adalah ini. Ini namanya tinggi segitiga. Coba kalian amati, di sini ada apa ini? Segitiga siku-siku ya. Ya, pada segitiga siku-siku berlaku hukum Pitagoras, yaitu kuadrat sisi miring sama dengan penjumlahan kuadrat sisi lainnya. Kalau ini adalah 6 cm, berarti dari sini ke sini adalah 3. Nah, menurut pasangan triple Pitagoras, kalau sisi miringnya 5, sisi ininya 3, maka sisi tegaknya adalah sudah pasti 4 ya. Itu kalian harus sudah hafal pasangan triple Pitagoras 3, 4, dan 5. Sehingga tinggi Y-nya adalah sepertiganya ya, sepertiga dari tingginya. Jadi sepertiga kali 4, maka 4/3 cm. Maka daripada itu titik beratnya adalah 3 untuk X-nya, setengah dari 6, dan untuk Y-nya adalah 4/3. Nah, sekarang bagaimana kalau bendanya seperti ini? Benda apa ini? Benda yang dibangun oleh dua buah benda ya, jadi satu. Nah, caranya sebagai berikut. Pertama, kita buat garis potong seperti ini. Maka dari garis potong ini kita bisa memperoleh nilai X ini ya, untuk benda 1, dan otomatis nilai X untuk benda 2. Karena itu bisa kita simpulkan bahwa ini adalah X1 sama dengan X2. Selanjutnya untuk nilai Y-nya kita ukur dari sini ke sini. Ini tepat di tengah-tengah ya. Ini adalah Y1. Kemudian untuk Y2-nya diukur dari mana? Kita buat dulu garis proyeksi ini. Kemudian diukur kemana? Ke bawah. Ini adalah nilai Y2, artinya nilai Y untuk benda yang kedua. Berapakah panjang Y2? Maka kalau kita lihat dari gambar ini, maka Y2 panjangnya adalah merupakan penjumlahan dari ini ditambah ini. Contoh ya, misalkan ini panjangnya 8 cm, kemudian sisi miringnya 5 cm, dan lebar daripada segi empatnya adalah 4 cm. Oke, berapakah panjang ini? Di penjelasan yang lalu, panjang ini merupakan sepertiga dari tingginya. Ya, jadi ini adalah tinggi segitiga, maka dari sini ke sini adalah sepertiganya. Coba kita lihat segitiga yang ini ya. Ini segitiga siku-siku. Kalau ininya 5 cm dan dari sini ke sini 4 cm, ini sudah pasti nilainya adalah 3 cm berdasarkan hukum Pitagoras ya. Kalian pasti hafal triple Pitagoras, yaitu kuadrat sisi miring merupakan penjumlahan kuadrat sisi lainnya. Jadi ini kan dikuadratkan 25 merupakan penjumlahan dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Nah, sekarang ini sepertiganya berapa? Berarti nilainya adalah 1. Nah, dari data-data ini kita bisa simpulkan bahwa nilai Y2-nya adalah 5 cm. Selanjutnya, untuk menentukan titik berat dari bangun ini, kita buatkan terlebih dahulu sebuah tabel. Di tabel ini ada penjelasan. Pertama, untuk ini adalah X-nya, ini untuk nilai Y, kemudian adalah nilai luas dari bangun masing-masing, kemudian adalah perkalian luas dan X, kemudian ini perkalian luas dan Y. Untuk benda 1, nilai X-nya adalah 4 ya. Dari sini ke sini adalah 4, karena panjang dari sini ke sini adalah 8. Untuk bangun kedua pun sama ya, untuk segitiga yang ini dari sini ke sininya adalah pasti 4 ya, karena panjang dari sini ke sini adalah 8. Kemudian untuk nilai Y-nya, untuk bangun 1, nilai Y-nya adalah ini, diukur tengah-tengahnya. Berarti kalau ininya 4, maka nilai Y-nya adalah 2 untuk bangun yang pertama. Untuk bangun yang kedua, nilai Y-nya ini, Y2. Berapa tadi ya? 5 ya. Dari mana 5? Dari 1 ditambah 4. Kemudian sekarang A itu adalah luas. Pertama kita cari luas bangun yang ini, bangun segi 4. Segi 4 bagaimana cara menentukan luasnya?
panjang kali lebar. Panjangnya berapa? 8, lebarnya 4. Jadi panjang kali lebar 8 kali 4 sama dengan 32. Untuk bangun segitiga, mungkin kalian di matematik sudah belajar bagaimana cara menentukan luas segitiga, yaitu luas alas, panjang alas kali tinggi dibagi 2. Panjangnya berapa? 8. Tingginya berapa? 3 ya. Jadi 8 kali 3 dibagi 2, 24 bagi 2 adalah 12. Kemudian kalikan nilai A ini dengan X. A-nya berapa ini? 32. X-nya berapa? 4. 32 kali 4, 128. Kemudian yang ini 32 kali 2 ya. A kali Y. A-nya 32, Y-nya adalah 2. Dengan cara yang sama untuk benda yang kedua, nilai A-nya berapa? 12. Dan X-nya adalah 4. 12 kali 4, 48. Kemudian untuk AY-nya, A-nya adalah 12 dan Y-nya adalah 5. 12 kali 5 adalah 60. Kemudian kita jumlahkan, 64 tambah 60 adalah 124. Kemudian 128 tambah 48 adalah 176. Kemudian 32 ditambah 12 adalah 44. Nah, selanjutnya untuk menentukan titik beratnya adalah untuk nilai X-nya adalah penjumlahan dari AX atau sigma AX dibagi A. AX-nya mana? Ini 176. 176 dibagi 44 nilainya adalah 4. Kemudian untuk koordinat Y-nya adalah sigma AY dibagi A. AY-nya mana? Ini 124 dan A-nya adalah 44. 124 dibagi 44 adalah 2,82. Maka pada akhirnya koordinat dari bangun ini adalah berada pada koordinat titik X-nya 4 dan untuk Y-nya nilainya 2,36. Nah, demikianlah yang bisa Bapak berikan pada kesempatan hari ini. Silakan kalian ulang-ulang video ini sampai benar-benar kalian bisa memahaminya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.